Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang grafik fungsi kosinus. Kemarin kita telah belajar tentang grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A sin KX. Sekarang untuk grafik fungsi kosinus, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A cos KX. Dimana dari bentuk umum ini kita dapatkan yaitu yang pertama amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan terjauh. Amplitudonya yaitu A. Selanjutnya yaitu nilai maksimal. Nilai maksimal yaitu nilai tertinggi, yaitu harga mutlak dari A. Yang selanjutnya yaitu nilai minimum. Nilai minimum yaitu nilai terendah negatif harga mutlak A. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu banyak gelombang yang terbentuk dalam satu periode. Frekuensi yaitu yang dari bentuk umum ini yaitu yang K. K ini merupakan frekuensi. Selanjutnya yaitu perioda. Perioda yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang, di mana rumus perioda yaitu 2V per K. 2V per K setara dengan 360 derajat. Yang 2V ini setara dengan 360 derajat. Untuk lebih paham, kita masuk untuk contoh pertama, di mana soalnya gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan cos X. Persamaannya yaitu Y sama dengan cos X. Dari persamaan ini kita dapatkan yang pertama yaitu amplitudo A. A-nya yaitu 1. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu harga mutlak A. Jadi harga mutlak dari 1 yaitu 1. Nilai minimum yaitu negatif harga mutlak dari A. A-nya 1. Yaitu negatif harga mutlak 1, berarti negatif 1. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi di sini yaitu K. K di sini itu 1. Di 1. Perioda. Perioda kita lambangkan dengan T. T rumusnya tadi itu 2V per K. 2V per K. K-nya 1 berarti 2V per 1 sama dengan 2V. Setara dengan 360 derajat. Untuk kita membuat grafik, kita perlu titik X dan titik Y. Maka kita buat dulu, kita cari nilai Fx dari besar sudut 0 sampai 360 derajat. Dimana persamaannya tadi yaitu Y sama dengan cos X. Untuk selanjutnya kita mencari Fx. Apabila X-nya 0, berarti Fx-nya cos 0 sama dengan 1. Di Fx-nya 1. Kita ambil X-nya 30, berarti cos 30. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Selanjutnya cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Selanjutnya itu cos 60. Cos 60 setengah. Selanjutnya cos 90. Cos 90 itu 0. Selanjutnya yaitu cos 120. Cos 120 itu negatif setengah. Cos 135 negatif 1/2 akar 2. Cos 150 negatif 1/2 akar 3. Cos 180 itu negatif 1. Selanjutnya yaitu cos 210. 210 itu negatif 1/2 akar 3.
Selanjutnya itu cos 240 yaitu min setengah cos 270 0 cos 300 setengah cos 315 setengah akar 2 cos 330 itu setengah akar 3 cos 360 itu 1. Setelah kita dapat titik X dan titik Fx, maka kita pindahkan ke grafik koordinat kartesius. Ini udah Ibu buatkan sumbu X, sumbu Y. Kita perhatikan, apabila X-nya 0, X-nya 0, Y-nya itu 1. X-nya 30, Y-nya setengah akar 3, berarti titiknya di sini. X-nya 45, berarti Y-nya setengah akar 2. Setengah akar 2, berarti titiknya di sini. X-nya 60, Y-nya setengah. X-nya 90, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. X-nya 120, Y-nya min setengah berarti ke bawah. X-nya 135, berarti setengah akar 2, min setengah akar 2. Titiknya di sini. X-nya 150, berarti min setengah akar 3. X-nya 180, berarti Y-nya min 1, berarti titiknya di sini. Selanjutnya itu 210, X-nya 210, maka Y-nya itu min setengah akar 3. X-nya 225, berarti min setengah akar 2. Min setengah akar 2. X-nya 240, berarti Y-nya min setengah. Min setengah di sini. X-nya 270, Y-nya 0. Selanjutnya yaitu 300, X-nya 300, berarti min setengah, Y-nya min setengah. X-nya 315, Y-nya setengah akar 2. X-nya 330, Y-nya setengah akar 3. X-nya 360, berarti Y-nya 1. Setelah kita dapatkan titiknya, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Maka titiknya grafiknya seperti ini, yaitu grafik
Y sama dengan cos X. Tadi kan periodenya yaitu 360 derajat. 360 derajat ini yaitu satu gelombang. Berarti satu gelombang itu akan membentuk satu bukit dan satu lembah. Kalau grafik fungsi cos ini dimulai dari 1, sedangkan yang kemarin grafik fungsi sin dimulai dari 0. Jadi ini perbedaan gambarnya. Ini grafik fungsi sin dan ini grafik fungsi cos. Selanjutnya kita masuk contoh kedua. Soalnya itu gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3X. Dari persamaan ini kita dapatkan yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudonya yaitu 2. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya yaitu harga mutlak dari A. Harga mutlak dari 2 yaitu 2. Nilai minimum, nilai terendah yaitu negatif harga mutlak dari A. Berarti negatif harga mutlak dari 2 yaitu negatif 2. Frekuensi, frekuensinya yaitu K. K di sini yaitu 3. Berarti frekuensinya 3. Selanjutnya perioda. Perioda tadi rumusnya yaitu 2V. 2V per 3 ini setara dengan 120 derajat. Untuk kita membuat grafik fungsi cos, maka kita cari dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X itu dari sudut 0 sampai 360. Maka kita dapat mencari fx-nya dari persamaan Y sama dengan 2 cos 3x. Kita cari dulu untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 2 cos 3x. Itu 2 cos, kita ganti nilai X sama dengan 3. 3 dikali 0 berarti 2 cos 0. Cos 0 yaitu 1, berarti 2 dikali 1 2. Yang selanjutnya kita ambil, kita buatkan di sini 2. Untuk titik X0 berarti Y-nya 2. Kita ambil X-nya sama dengan 30, maka Y sama dengan 2 cos 3 dikali 30. Itu 2 cos 90. Cos 90 yaitu 0, maka 2 dikali 0 itu 0. Dapatkan di sini 0. Yang selanjutnya yaitu X sama dengan 45. Maka Y sama dengan 2 dikali cos 3 dikali 45. 2 dikali cos 3 dikali 45 yaitu 135. 2 dikali cos 135 yaitu negatif setengah akar 2. Maka 2 dikali setengah akar 2 min akar 2 atau setara dengan negatif 1,4. Ini negatif akar 2. Selanjutnya kita ambil X-nya sama dengan 60, maka Y sama dengan 2 cos 3 dikali 60. 2 dikali cos 3 dikali 60 itu 180. Cos 180 yaitu negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kita tulis di sini negatif 2. Selanjutnya kita ambil X sama dengan 90, maka Y sama dengan 2 cos 3 dikali 90. 2 dikali cos 3 dikali 90 itu 270. Maka 2 dikali cos 270 yaitu 0. Maka 2 dikali 0 itu 0. Untuk kita tulis di sini 0.
Untuk selanjutnya itu ambil dari nilai X-nya, ambil dari 120 sampai 360. Ananda kerjakan sendiri-sendiri. Didapat cos. Untuk nilai kita ambil X-nya 120 yaitu 2 135 akar 2 150 itu 0, 180 negatif 2, 210 0, 225 akar 2, 242 270 0, 300 negatif 2, 315 negatif akar 2, 330 0, dan 360 itu 2. Setelah kita dapatkan titik X dan titik Y, maka kita buatkan pada grafik kartesius, koordinat kartesius. Untuk Y-nya ada yang bernilai akar 2 dan negatif akar 2, yaitu setara dengan, kalau akar 2 setara dengan 1,4, kita anggap aja di sini 1,4, dan untuk negatif akar 2 setara dengan negatif 1,4, kita anggap aja di sini negatif 1,4. Selanjutnya kita buatkan pada koordinat kartesius. Kita ambil X-nya 0, berarti Y-nya itu 2. Titiknya di sini. Kita ambil X-nya 30, maka Y-nya 0. X-nya 45, Y-nya negatif akar 2, berarti setara dengan negatif 1,4. Kita ambil X-nya 0, berarti Y-nya negatif 2. Kita ambil X-nya 90, maka Y-nya yaitu 0. Untuk X-nya 120, Y-nya yaitu 2. X-nya 135, Y-nya akar 2 atau setara dengan 1,4. X-nya 150, maka Y-nya 0, itu di sini. X-nya 150, X-nya 150 udah 0. X-nya 180, berarti Y-nya negatif 2. X-nya 210, maka Y-nya 0. X-nya 225, maka Y-nya akar 2, atau setara dengan 1,4. X-nya 240, maka Y-nya yaitu 2. X-nya 270, Y-nya 0. X-nya 300, Y-nya negatif 2. X-nya 315, negatif akar 2 atau negatif 1,4. X-nya 330, maka Y-nya 0. X-nya 360, Y-nya 2. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, maka kita hubungkan.
Sebelumnya Ibu membatasi pada sudut 120 dan 240 karena periode yang kita dapatkan dari persamaan yaitu 2V/3 atau setara dengan 120 derajat. Maka Ibu batasi dengan 120 dan 240. Anggap aja gambarnya bagus. Jadi terbentuklah gambar seperti ini. Frekuensinya yaitu 3. Maka akan terbentuk 3 gelombang. Ini merupakan gelombang pertama, ini gelombang kedua, dan ini gelombang ketiga. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.